30. Rekahan. Pagi itu dalam kamar sebuah hotel tak jauh dari restoran Embun. Danu tersadar, kepalanya terasa sangat pusing. Dia masih terbaring di atas ranjang. Aku di mana? Ugek, kepalaku pusing sekali. Di mana ini? Batin. Danu melihat sekeliling. Bagaimana aku bisa mabuk? Duap ini karena Embun yang juga minum. Iya, Embun. Bagaimana dengannya? Shit, aku tak ingat apapun. Danu terduduk mencoba mengumpulkan kesadarannya kembali. Danu melihat sekeliling ruangan itu, terlihat sebuah kamar yang pasti dia tahu itu kamar hotel. Danu mengambil HP-nya melihat jam. Dan terlihat banyaknya notif telepon dan pesan dari Yura yang terlewat. Hah, dia pasti marah. Besar nanti di rumah, arga, kepalaku pusing. Danu berjalan ke kamar mandi, membersihkan diri, melihat pantulan dirinya di kaca wastafel kamar mandi. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tak ingat, gumamnya, lalu terdiam sejenak. Embun. Dia kuncinya. Danu keluar dari kamar mandi, memakai kembali bajunya dan bersiap. Keluar, mobil silvernya bahkan terlihat jelas begitu dia keluar dari pintu kamarnya. Danu tertawa kesal. Sialan. Aku benar-benar tak ingat apapun. Umpatnya dalam hati. Danu mengendarai mobilnya pulang ke rumah. Dia sudah menyiapkan alasan untuk Yura Nantip ini memang yang biasa dia lakukan dulu ketika akan pulang ke rumah saat masih berselingkuh dengan Yura. Tapi memang Embun tidak banyak bertanya, hanya satu jawaban. Dia sudah cukup, tapi kali ini yang dia hadapi Yura. Mantan selingkuhannya yang kini sudah menjadi istrinya, tentu tidak akan semudah Embun dulu. Di rumah tentu dia disambut oleh berondongan pertanyaan. Dari Yura, wajah wanita itu sudah sangat marah saat mobil Danu terparkir di depan teras. Yura menunggu di ruang tamu begitu Danu masuk dari pintu depan. Mas. Yura berdiri menghadang Danu dengan emosi yang sudah hampir meledak. Ada apa ini? Kenapa baru pulang? Yura menatap nyalang mata Danu. Kenapa teleponku tak diangkat? Mata Yura terlihat sembab, mungkin dia menangis semalam, batin Danu. Saat itu membuatnya merasa bersalah. Kenapa Mas Danu mengabaikanku? Katanya sebentar. Kenapa baru pulang, Mas? Mas Danu kira ini jam berapa, harah? Sialan, Yura cerewet sekali. Jika Embun dulu sudah ku bentak sedikit saja langsung diam. Pikir Danu jengkal mendengar Yura yang terus memberinya pertanyaan-pertanyaan itu. Mas capek, Yura. Mas butuh istirahat. Berjalan ke kamarnya. Apa? Istirahat? Semalam Mas ngapain aja sampai rumah mau istirahat? Katakan, Mas. Mas Danu sama siapa semalam? Yura sudah sangat kalap membayangkan suaminya yang tidak-tidak. Diam. Sentak Danu yang mulai kehilangan kesabarannya. Aku butuh istirahat. Biarkan aku tidur. Nanti kita bicarakan lagi. Danu sedikit menurunkan suaranya. Danu ingat Yura tengah hamil anaknya. Dia harus mengontrol emosinya. Danu mendorong istrinya keluar kamar, lalu menutup pintu kamarnya dan menguncinya. Suara gedoran dari luar tak dia hiraukan. Danu memilih tidur di atas ranjangnya dengan menutup telinga dengan bantalnya. Yang jelas Danu harus meredakan pusingnya dulu dengan tidur cukup. Dan dia tenangkan Yura setelah bangun, baru menyelesaikan urusannya dengan Embun. Begitu tekadnya. Mas Danu. Dada Yura naik turun akibat emosinya yang sudah di ujung kepala. Dia marah. Mas Danu bahkan tidak mengatakan apapun untuk menjelaskan kepulangannya pagi ini. Ini tidak benar. Gumamnya menahan amarahnya. Tak mungkin Mas Danu main di belakangku. Yura berjalan mondar-mandir mencoba menenangkan dirinya. Aku sedang hamil, tak mungkin Mas Danu setega itu mengkhianatiku. Ya. Yura frustasi setiap kali memikirkan Danu berselingkuh darinya.
Aku harus mencari tahu. Itu satu-satunya yang membuat aku tenang, gumam Yura. Iya, aku akan mencari tahu. Aku Yura. Aku tak akan berakhir seperti mantan istrinya yang dekil itu. Di kediaman Malvin. Saat sarapan bersama, Embun beberapa kali melirik Malvin. Dia sangat ingin tahu apa yang dia dapatkan. Apakah yang Kai katakan? Malvin terlihat sangat tenang. Bahkan dia terus bercanda dengan Kai dan Cati. Mereka sepertinya menyusun rencana untuk piknik keluarga. Bagaimana menurutmu sayang? Malvin beralih melihat ke arah Embun. Diikuti dua pasang bola mata kecil. Iya, Embun yang tidak menyimak dari tadi hanya bingung melihat tatapan ketiga orang itu padanya. Menurutku bagus, aku ikut dengan kalian saja. Ucapnya akhirnya. Horeri! Sorak Katie dan Kay bersamaan dengan wajah girang. Apa ini? Kenapa mereka berdua bersorak gembira? Apa aku melewatkan sesuatu? Batin Embun bingung. Embun beralih menatap Malvin meminta penjelasan. Namun pria itu hanya tersenyum padanya dan melanjutkan makannya. Akhirnya, Embun hanya menghela nafasnya saja. Sarapan usai, Kay dan Katie tampak bersemangat menuju kamar. Mereka diikuti Malvin. Embun yang berjalan di belakang menarik tangan Malvin. Sayang, ada apa ini? Apa yang kalian rencanakan? Malvin tertawa. Bukankah kamu di sana? Kenapa masih bertanya? Aku tenggelam dalam pikiranku sendiri. Ucap Embun mengakui. Sekarang katakan apa yang kalian rencanakan. Apa yang kamu pikirkan? Kay. Embun mengangguk. Malvin tersenyum kecil tanpa mengucapkan apapun. Apa yang kalian rencanakan? Liburan. Liburan? Kemana? Embun masih terlihat bingung. Cium aku, nanti aku beritahu. Daddy Mal. Suara Embun penuh penekanan sambil mencubit pinggang Malvin. Hahaha. Iya, aku beritahu. Malvin menggosok-gosok pinggangnya yang kena cubit itu. Ke pulau. Bisiknya di telinga Embun, lalu pergi begitu saja ke arah kamarnya. Embun terbengong di tempatnya. Pulau? Pulau mana? Apa sih maksudnya menyusul Malvin ke kamarnya? Pintu kamar Malvin tertutup. Embun membukanya asal dan langsung masuk saja. Mal, apa maksudmu? Hargengge. Embun berteriak menutup matanya dengan kedua tangannya. Hei Yi, apa kamu tak bisa mengetuk dulu? Malvin yang sama. Kagetnya menutupi tubuhnya dengan jubah yang tergantung tak jauh darinya berdiri itu. Maaf. Ucap Embun menyesal dan masih menutupi wajahnya. Aku akan keluar sekarang. Embun bersungut. Apa? Keluar? Kenapa suaranya terdengar tidak mengenakan begitu? Apa yang akan dia lakukan? Batin Embun bersungut ke arah pintu. Yang dengan segera Malvin menghalau, pria itu sudah menutupnya dan berdiri di depan pintu dengan senyum seringai membuat Embun takut saja. Setelah kamu melihat tubuhku, kamu mau kabur? Protesnya, ini tidak adil untukku. Lalu, kamu mau apa? Aku juga harus melihat tubuhmu. Itu baru adil? Apa? Wajah Embun sudah marah, dan malu. Kenapa? Bukankah kau sudah melihat punyaku? Aku juga harus melihat punyamu. Masih kokoh berdiri di depan pintu dengan berkacak pinggang. Malvin tersenyum mesum. Aku minta maaf. Aku tak sengaja. Biarkan aku keluar. Embun menarik jubah Malvin, tapi itu malah membuat tubuh atas Malvin makin terekspose. Kamu suka sekali dengan tubuhku ya? Goda Malvin menarik tubuh. Embun membawanya dalam dekapannya. Daddy Malvin, itu nggak akan berhasil. Baiklah, bagaimana caraku lepas dari hukuman? Menikahlah denganku. Embun mengangkat kepalanya, melihat wajah Malvin dari bawah. Pria itu tersenyum, begitu menenangkan.